Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Esther Surya. Nah, pada video saya kali ini saya akan sharing tentang berbicaralah kepada jiwamu. Nah, berbicara itu tidak selalu harus eh, ngomong kepada orang lain, ya. Bukan harus antara dua orang atau lebih, tetapi berbicara pun bisa kepada diri sendiri, bahkan bisa kepada pikiran kita. Nah, pernah nggak teman-teman mengalami situasi di mana teman-teman semua itu merasa ada terlalu banyak hal di pikiran sampai terkadang kita itu nggak tahu sebenarnya apa yang kita sedang pikirkan gitu ya, karena terlalu banyak gitu di pikiran kita. Jadi apa namanya, sampai terkadang ketika kita berdoa pun kita nggak bisa yang namanya fokus gitu, karena ketika kita berdoa terkadang pikiran-pikiran itu eh, lewat-lewat aja gitu ya. Nah, saya pernah di keadaan seperti itu gitu ya. Ketika saya ada di eh, bersama keluarga atau saya bahkan sedang berdoa, ternyata pikiran saya bukan pada keluarga ataupun bukan pada doa-doa saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata berbicara tidak hanya dilakukan kepada orang lain, tetapi juga bisa kepada diri sendiri. Nah, berbicara yang dimaksud di sini bukanlah berbicara seperti uh, ngawur ya, bukan berbicara yang bukan jadi seperti halusinasi gitu ya. Oh ya, aku lihat ini, atau oh aku ada lihat sesuatu gitu. Bukan yang seperti itu ya, bukan seperti itu. Atau akhirnya kita bicara ngawur nggak jelas gitu ya, akhirnya bikin orang ini kenapa sih gitu, apa sudah lari atau kayak gimana gitu. Bukan seperti itu maksudnya ya teman-teman ya, bukan berbicara seperti itu, tapi lebih kepada berbicara kepada diri kita atau kepada pikiran kita atau jiwa kita. Nah, teman-teman, berbicara kepada diri sendiri itu disebut juga dengan istilah self-talk. Nah, jadi sebuah penelitian yang dilakukan oleh Science Alert itu menyatakan bahwa ternyata ada banyak manfaat positif dari melakukan self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah itu bisa mengurangi stres yang kita miliki. Contohnya ketika kita akan menghadapi ujian ya, baik itu ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester di perkuliahan atau bahkan ujian PNS ya, atau mungkin ketika kita akan bertemu dengan calon mertua pertama sekali gitu ya, itu bisa membuat kita cemas, khawatir, deg-degan gitu dengan berbagai macam rasa ya, dan itu bisa menimbulkan stres di pikiran kita gitu. Nah, ketika kita berbicara kepada diri kita sendiri, tenanglah, semua akan baik-baik saja gitu ya. Itu akan membuat kita menjadi lebih tenang ya, membuat kita tenang, itu menjadi mengurangi stres yang kita punya. Nah, kemudian yang kedua adalah itu bisa mengendalikan emosi ya, karena memang seperti yang saya katakan tadi di nomor pertama, bahwa itu bisa mengurangi emosi yang kita punya, maka emosi kita jadi lebih terkendali ya, kita jadi lebih tenang ya. Nah, yang ketiga adalah bisa menjadi sebuah alarm kewaspadaan akan masalah-masalah yang akan timbul gitu. Jadi ketika kita berbicara kepada diri kita, itu sebenarnya kita sudah sedang mempersiapkan diri kita akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sehingga ketika kemungkinan yang terjadi itu terjadi beneran, kita sudah siap gitu. Kita tidak jadi stres, bahkan menjadi depresi gitu ya. Contoh sederhananya itu adalah misalnya seperti sepasang kekasih ya, yang masih berpacaran misalnya gitu. Jadi ketika misalnya sudah melihat gelagat-gelagat pacarnya itu udah mencurigakan, misalnya di telepon udah nggak mau angkat, terus di SMS atau di WA nggak baca-baca, terus kita pergi ke rumahnya nggak bisa ditemuin gitu ya, kan itu bisa bisa bikin stres ya buat pasangannya yang mengalami hal tersebut ya. Nah, tapi ketika berbicara kepada diri sendiri, ya tenanglah, kalau jodoh nggak bakalan kemana gitu ya. Nah, makanya itu akan membuat menjadi lebih tenang suasana hatinya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah
mampu mengatasi masa-masa sulit. Nah, jadi ketika seperti cerita saya tadi tentang pasangan kekasih itu, dan kalau seandainya benar ternyata kekasihnya itu memang sudah tidak setia atau terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, harus keperpisahan, pasti yang sudah berbicara kepada dirinya tadi itu sudah lebih siap ya, jadi dia nggak bakalan uring-uringan lagi karena memang dia sudah mempersiapkan dirinya jika kemungkinan itu datang gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah itu eh, menjadi berani gitu ya, menjadi berani dan percaya diri. Nah, jadi self talk itu bisa membuat orang yang berbicara kepada dirinya itu menjadi lebih berani dan menjadi percaya diri. Jadi ada banyak orang yang ketika mereka putus cinta, ya itu akhirnya mereka eh, nggak mau lagi gitu ya, apa namanya, membuka diri, nggak mau lagi lihat laki-laki lain atau perempuan lain gitu. Nah, mereka jadinya patah hati ya, patah hatinya itu nggak move on, move on itu udah lama gitu ya, lama. Jadi ketika seseorang itu sudah self talk tadi ya, ketika dia sudah mulai melihat gelagat pacarnya, sudah tidak apa menunjukkan lagi adanya kesatuan hati gitu ya, dia kan sudah mempersiapkan dirinya akan kemungkinan yang datang, dan ketika kemungkinan yang datang mungkin dia akan sedih, mungkin dia akan sedih kalau akhirnya hubungan itu selesai, tapi itu tidak akan berlama-lama. Karena apa? Karena ia sudah mempersiapkan pikirannya, mempersiapkan dirinya sebelum semua kejadian itu datang. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa manfaat dari melakukan self talk. Masih ada banyak manfaat lainnya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami permasalahan atau memikirkan banyak hal di dalam pikirannya ya, nggak masalah kok berbicara kepada diri sendiri, memerintahkan pikiran kita itu untuk tenang. Jadi itu lebih lebih kuat ya daripada orang-orang datang kepada kita bilang tenanglah, tenanglah. Ya mungkin kita akan tenang sebentar, tetapi ketika kita sendiri yang memerintahkan kepada pikiran kita untuk tenang, maka pikiran itu akan tenang. Nah, ketika pikiran kita tenang, maka hati kita pun tenang. Ketika hati kita tenang, maka kita pun bisa melakukan kegiatan kita dengan lebih baik gitu. Nah, jadi itu teman-teman, ya nggak masalah kalau melakukan self talk, asal jangan kebanyakan ya, dan lihat tempatnya, jangan juga self talk itu di tempat yang tidak tepat gitu ya, dan di waktu yang tidak tepat gitu ya. Jadi lihatlah pada saat kalau kita di keramaian, jarang juga kan kita memikirkan banyak hal ya, kita cenderung ikut di dalam situasi yang ramai itu. Kebanyakan kita itu memikirkan banyak hal justru ketika kita sendiri gitu ya. Nah, jadi ketika seperti itu, nah langsung perintahkan pikirannya, perintahkan dirinya untuk kembali tenang gitu ya. Nah, pasti nanti itu akan menjadi tenang karena saya sudah buktikan sendiri gitu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman, eh, sharing saya di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you.